Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SS MBA PhD. Perkenalkan, nama saya Kristifani Feriska. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Tantangan Pengenaan Pajak Terhadap Perkembangan Bisnis E-commerce di Indonesia. Boleh di next? Latar belakang dari artikel saya yaitu karena zaman yang semakin berkembang, eksistensi pajak sebagai penerimaan terbesar negara ini berhadapan langsung dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang juga semakin berkembang dengan pesat. Semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat juga menimbulkan pemikiran masyarakat untuk memiliki bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun saat ini bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan dilakukan melalui e-commerce. Potensi pajak yang besar dari transaksi e-commerce ini membuat pemerintah harus terus berupaya untuk mengejar pajak dari bisnis e-commerce ini. Nah, pemerintah sudah seharusnya berupaya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pemungutan pajak terhadap bisnis e-commerce ini guna memaksimalkan potensi pajak yang timbul dari perkembangan bisnis e-commerce yang sangat pesat. Boleh di next? Nah, yang pertama perkembangan peraturan perpajakan terkait bisnis e-commerce di Indonesia. Peraturan ini sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah sejak tahun 2013 dengan dikeluarkannya surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, dan yang terbaru pada tahun 2019 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang mana pasal 6 dari undang-undang tersebut membahas mengenai perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME. Boleh di next? Selanjutnya ada faktor penghambat pengenaan pajak terhadap bisnis e-commerce. Yang pertama, pelaku online ini seharusnya sudah diwajibkan untuk memiliki NPWP. Namun kesadaran pembisnis digital di Indonesia saat ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat lemah, dan penegasan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya juga masih sangat lemah. Yang kedua, karena jangkauan transaksi e-commerce yang sangat luas ini membuat diperlukannya peraturan khusus yang mampu menyerap potensi perpajakan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut. Yang ketiga, tingkat pengawasan atas perpajakan bisnis e-commerce ini masih terkendala dalam banyak pelaku usaha digital, mengakibatkan belum terdatanya pelaku usaha online, sehingga pemungutan pajak dari sektor online menjadi tidak optimal. Boleh di next? Lalu solusi atas hal tersebut, yang pertama, pemerintah seharusnya menyusun aturan secara khusus yang mengatur mengenai pajak bagi transaksi e-commerce. Yang kedua, harus ditingkatkannya pengawasan terhadap pemerintah untuk mengurangi potensi timbul penyalahgunaan dari pajak atas bisnis e-commerce. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku bisnis e-commerce, mengenai pentingnya membayar pajak serta edukasi mengenai tata cara membayar pajak yang baik dan benar. Boleh di next? Yang keempat, pemerintah seharusnya terbuka dan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan negara, dan jika memungkinkan pemerintah juga harus mewajibkan pelaku online untuk memiliki izin usaha, sehingga pengawasan dan pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce di Indonesia dapat lebih baik. Yang kelima, Dirjen Pajak perlu lebih meningkatkan upaya pendataan terhadap e-commerce, sehingga pelaku usaha online dapat tercatat secara jelas, yang berakibat dalam terjangkaunya potensi pajak yang besar dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Boleh di next? Kesimpulan dari artikel saya yaitu perkembangan bisnis e-commerce Indonesia ini membawa potensi yang sangat besar untuk penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Potensi pajak yang besar ini membuat pemerintah harus terus berupaya untuk mengejar pajak e-commerce dan merealisasikan target penerimaan pajak. Namun pelaksanaan pengawasan dan pengenaan pajak pada e-commerce di Indonesia ternyata belum berjalan dengan maksimal. Perkembangan bisnis e-commerce yang sangat pesat di dunia, termasuk Indonesia, perlu diimbangi dengan strategi yang efektif bagi otoritas pajak dalam menyikapinya untuk menghadapi tantangan-tantangan berupa faktor-faktor penghambat terhadap pengenaan pajak bisnis e-commerce di Indonesia. Boleh di next? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.